Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kelas CAT, salah satu channel di YouTube yang membahas tentang aplikasi CAT. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang materi pengenalan SolidWorks, yaitu tahap modeling 3D. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang template dan interface SolidWorks. Jadi dalam penggambaran 3D di SolidWorks itu ada beberapa tahap yang bisa dikatakan sebagai standar ya, standar dari pemodelan. Ini ada 6 tahap. Apa saja? Oke, langsung saja kita mulai. Tahapan-tahapan yang akan kita jelaskan pada video kali ini adalah yang pertama adalah kita menentukan bidang atau plan. Apa itu bidang atau plan? Jadi kalau kita lihat di bagian fitur manager di sini ada 3, yaitu ada front plan, top plan, dan right plan. Nah, fungsi daripada ketiga plan ini adalah sebagai tempat ketika kita hendak melakukan penggambaran. Kemudian yang di bawah ada namanya origin. Kalau kita lihat di tengah sini, itu ada tanda lingkaran kecil berwarna oranye, adalah origin daripada SolidWorks. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan bidang atau plan, ya, kita buat sketsa atau sketsnya. Nah, pembuatan sketch itu gimana? Jadi kalau kita lihat di front plan, kalau kita klik ya front plan seperti ini, maka di sebelah kanan akan ada visual dari front plan. Nah, di sini tadi, ini saya ulang. Nah, ini ada namanya sketch. Jadi ketika kita mau ke sketch front, maka kita pilih sketch yang ada di sini. Maka otomatis kita akan berada pada plan front dan siap untuk kita lakukan penggambaran. Selain daripada dari plannya sendiri, itu biasanya juga kita bisa dari sketch yang ada di sini. Kemudian kita klik sketch. Nah, maka kita bisa memilih di bagian manakah kita akan melakukan penggambaran. Contoh ya, contoh saja kita pakai tampak top. Nah, maka kita arahkan ke plan yang top. Maka secara otomatis di sini akan ada namanya sketch 1. Ini yang di nomor 2, maksudnya buat sketch itu adalah sketch 1 ini. Kemudian yang ketiga, kita buat bentuknya. Jadi setelah sketch kita buat, kita tentukan plannya juga, kita tentukan bentuknya. Ini sebagai contoh, saya buat bentuk yang sangat simple, yakni kita pakai center rectangle. Nah, kita gambar seperti ini contoh aja. Untuk objeknya bisa selain rectangle juga boleh. Setelah itu kita buat bentuk sudah, kita tautkan bentuk ke titik origin. Jadi kalau kita perhatikan di sini, titik origin itu yang ada di tengah ini. Yang ada tanda panah merahnya adalah titik originnya. Nah, kenapa sih kita perlu mentautkan bentuk ke titik origin? Jadi kalau kita tidak mentautkan, maka objek kita floating. Objek kita itu seolah-olah dia itu mengambang gini. Jadi bisa ditarik ke sana, ditarik ke sini, tidak ada titik yang ngelok, ada titik yang mengunci seperti itu. Jadi mengapa kita perlu mentautkan ke titik origin? Jadi kalau kita tarik yang sini misalkan, nah ini bergerak. Nah, seperti ini. Tapi kalau ini saya bawa ke titik origin ke sini, maka dia akan terkunci di sini. Sehingga kalau kita tarik kayak tadi, nah titik originnya tetap.
situ, tidak bergerak. Itu mengapa kita perlu mentautkan objek kita ke titik origin. Selanjutnya langkah kelima yaitu kita memberikan relasi. Jadi kalau kita lihat di objek ini ada tanda hijau di sini, ini adalah relasi. Artinya garis ini itu mempunyai horizontal. Yang ini ya, ini horizontal, ini vertikal. Jadi kalau misalkan relasinya kita hapus, maka kita bisa menarik di ujungnya ini. Nah, dia tidak horizontal lagi, bisa diagonal dan seterusnya. Maka ketika tidak ada relasi, maka objek itu atau sketsa itu bisa bergerak kemana saja. Terus gimana cara memberi relasinya? Ini sangat mudah. Tinggal kita pilih di sini ada flyout, ini kita make horizontal. Maka dia akan ada lagi relasi untuk horizontal. Itu yang kelima. Kemudian yang kelima juga kita ada ukuran. Nah, kenapa kita kasih ukuran? Karena dengan adanya ukuran kita tahu berapa panjang lebar dari objek ini. Karena ini kita tidak mengetahui. Untuk memberi ukuran ini caranya kita ke smart dimensionnya ada di sini. Seperti ini. Atau juga kita bisa pakai klik kanan terus kita tahan kayak tadi ya, berarti klik kanan tahan ya. Itu ada, nah itu jadi ada kayak overlay. Ini ada kita ke dimension, ini ada rectangle, ada circle, dan ada dimension, itu juga boleh. Nah, pemberian dimension sendiri atau ukuran itu ada beberapa teknik. Misal kalau garis yang seperti ini bisa dari titik ini ke titik ini bisa seperti ini. Ini juga boleh. Kemudian masukkan ukurannya, misalkan saya masukin 100 unit. Kemudian di sini kita masukin 100 unit. Nah, maka kalau kita perhatikan warna daripada objek ini adalah hitam. Kenapa hitam? Karena kita sudah memberikan definisi di keseluruhan objek ini. Ini ditandai di bawah sini ada namanya fully defined. Apa itu? Artinya objek kita sudah terdefinisi semua atau tidak bergerak gambarnya. Jadi ini kalau kita tarik tidak akan bisa. Kenapa? Karena sudah fully defined. Tapi kalau ada satu aja dimensi yang tidak diberi, misalkan di sini, maka dia jadi under defined. Artinya ini masih bisa kita tarik. Nah, seperti ini. Oke, selain yang tadi untuk pemberian ukuran itu dari titik sini ke sini, bisa juga ini diberikan langsung nyentuh di garisnya. Jadi di garisnya ini juga bisa langsung diberi. Nah, seperti ini. Jadi yang kita klik adalah garisnya, bukan point to pointnya gitu. Itu cara kedua. Atau bisa juga kita berikan dari titik dari garis seberang ke seberang yang lain. Jadi dari seberang ini, dari sini ke sini, itu juga boleh gitu ya. Oke, kita coba smart dimension dari titik sini ke titik sini, terus kita tarik ke kanan, itu juga boleh untuk mendimensi. Jadi ada 3 cara, dari titik ke titik, kemudian dari garisnya, kemudian dari bidang atau garis berseberangannya disentuhkan, seperti itu. Terus langkah yang terakhir atau tahapan terakhir yakni kita membuat fitur. Nah, fitur itu apa? Kalau kita lihat di tab sini ada namanya features. Tulisannya features, ini banyak features. Nah, features itu biasanya gampangnya kita membuat 3D-nya gitu ya, membuat 3D-nya dari objek ini. Sebagai contoh simple, kita membuat extrude base boss ya, boss base ya, extrude boss base. Jadi dengan adanya extrude boss base ini, objek sketsa kita ini bukan lagi 2D, kemudian menjadi 3D. Nah, ini akan ada tambahan di fitur manager. Di sini ada tambahan satu fitur, kita
demokan, kita klik. Nah, ini terus di sebelah kiri itu ada propertinya. Di sini ada tebal daripada ini. Kemudian di atasnya ini ada from sketch plan. Jadi karena ini hanya sketsa saja, saya nggak membahas tentang surface, vertex, dan offset. Ini di video-video selanjutnya kita akan membahas tentang surface, vertex, sama offset. Kemudian yang bawahnya ada blind. Blind ini adalah sampai mana sih kita itu melakukan proses post extrude-nya itu. Jadi kalau blind ini dia otomatis ditentukan sepanjang ini, 10-nya ini langsung. Kalau up to vertex, up to surface itu berarti ada gambar kedua yang disentuh gitu ya. Jadi sampai sini gitu kita bilangnya. Jadi tidak menentukan berapa panjangnya, tapi up to-nya sampai mana gitu. Termasuk yang offset, up to body. Kalau mid plane itu posisi ini ya di tengah. Jadi seolah-olah dari sini dibagi dua, feature ini dibagi dua. Seperti itu. Itu direction. Kemudian kita bisa juga di sini drive angle. Jadi kalau kita klik di sini, ini mati untuk drive angle-nya. Kita coba ini sketch plan, betul. Ya, ini drive angle-nya kita hidupin. Kemudian ada 1 derajat, ini bisa kita naikin. Nah, itu kalau kita lihat ada drive angle, jadi ada sudutnya. Kalau di drive outward berarti kebalikannya. Nah, kebalikan daripada yang tadi ke dalam, ini yang keluar, tadi yang pertama ke dalam gitu. Atau kita matikan kalau nggak butuh. Kemudian ada thin fitur. Nah, jadi seolah-olah ini ada lubang di tengah. Jadi thin fitur ini adalah seolah-olah objek ini dia itu dianggap objek tipis gitu ya. Ini ada mid plane, berarti posisinya di tengah. Kemudian ada two direction dan one direction ya. Ini bisa dicoba. Kemudian apalagi ya, di sini sudah semua kayaknya. Kalau sudah setuju, kita bisa centang di sini atau kita bisa centang di sini. Ini terserah, yang lebih dekat kalau misalnya di sini ya di sini nggak apa-apa, kita oke. Maka kita sudah dapat satu di fitur manager, itu ada tambahan post extrude seperti itu. Nah, kalau kita drop ininya segitiganya, kita lihat bahwa post extrude 1 ini itu dibentuk dari sketch 1. Bila ada perubahan daripada sketsa, kita bisa klik sketsanya kayak tadi, kemudian dipilih edit sketch. Maka kita disajikan seperti kita men-sketsa di awal. Contoh kita misalkan mau ganti yang 100 jadi 50, kita enter. Kemudian kita setuju di sini, nantinya kita apply. Maka secara otomatis post extrude 1 ini mengikuti sketsa yang kita ubah tadi. Jadi enaknya seperti itu. Oke, kita ulang lagi untuk yang kedua. Langkah selanjutnya kita buat misalkan di tengah sini ada lingkaran gitu ya, kemudian melubangi. Maka kita bisa membuat sketch yang awal tadi bukan sketch bidang atau plan itu tidak harus dari sini. Jadi kalau kita ada front, top, right, bisa juga kita ke bidang atau face ya. Caranya kita pilih space-nya, kemudian di situ ada namanya sketch. Nah, ini yang kita bisa pakai seperti halnya kita di sini, kemudian kita pilih sketch yang ada di sini gitu. Diklik, kemudian pilih sketch. Maka ini sudah jadi sebuah sketch baru namanya sketch 2. Tapi kalau kita lihat di sini, dia nggak langsung otomatis tampak seperti yang sketch yang pertama tadi. Caranya kita buat dia normal to, jadi ada beberapa cara. Salah satunya di sketch 2 ini kita klik kanan, kemudian kita pilih normal to, maka dia akan
langsung dihadapkan pada bidang yang kita normal itu tadi. Atau kalau kita klik scroll wheel kita, ini seperti ini misalkan, ini kalau kita normal itu dari sini juga boleh, jadi di sini ada normal itu juga. Nah, seperti itu caranya. Atau kita tekan, untuk shortcutnya adalah kontrol sama 8, itu juga bisa. Jadi ada 3 cara, bisa klik kanan di sini normal to, kemudian klik di sini normal to, bisa juga kita ke kontrol sama angka 8 untuk membuat dia normal to di plan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Buat sketsa. Ini sudah otomatis dia ada sketch 2. Kemudian kita buat bentuknya. Nah, ini kita coba bentuknya adalah sebuah lingkaran. Kita ke circle seperti ini. Kemudian tautkan bentuk ke titik origin, karena saya senternya sudah di tengah sini, berarti dia sudah nyambung ke titik origin. Ini ditandai adanya relasi di sini coincident ya, jadi dia langsung di tengah seperti itu. Kemudian kita berikan ukuran, jadi beri relasi ini sudah, kemudian kita beri ukuran, kita beri dimensi smart dimension, misalkan kita kasih di sini adalah 30. Setelah itu kita berikan fiturnya. Nah, ini kita ingin melubanginya, maka fitur yang kita pakai adalah bukan extrude boss base tapi extrude cut. Maka secara otomatis di sini akan mengikuti konfigurasi yang terakhir ya, 10. Jadi kalau misalkan ini diganti 20 misalkan, maka extrude cut-nya adalah 20. Kita ganti 10, maka dia berganti ke 10. Setelah itu kita setujui, maka akan terbentuk lubang di objek ini, dan di sini ada cut extrude 1, sketch 2. Jadi sketch 2 ini adalah pembentuk daripada cut extrude 1. Kalau yang sketch 1 pembentuk dari boss extrude 1. Nah, di fitur manager itu juga bisa kita tarik ininya lainnya. Jadi misalkan kalau saya tarik ke atas, maka untuk cut extrude sama sketch 2 nya tidak ditampilkan. Itu enaknya, sehingga kita tahu perjalanan daripada pembuatan objek ini, mulai dari yang sketch 1, ini paling atas soalnya, berarti ini terus ke sini. Terus misalkan kalau kita mau menghapus, gimana? Saya tidak mau ada lubang gitu kan. Maka extrude ini kita delete, kita pilih terus kita tekan delete. Di situ ada confirm delete. Nah, confirm delete ini yang perlu diperhatikan adalah di bagian delete absorb feature. Jadi kalau di sini ada delete absorb feature, kita bedakan ya. Kalau saya yes, jadi antara ini nggak dicentang sama dicentang, nanti kita yes. Maka di sini masih tersisa atau masih ada sketch 2. Tapi kalau ketika kita, ini saya undo, ketika saya delete ini kita centang delete absorb feature, maka dependent di sini adalah sketch 2. Otomatis sketch 2-nya juga langsung hilang gitu. Jadi hati-hati kalau mau menghapus fitur, pastikan apakah sketch-nya dihapus atau tidak. Misalkan di sini tidak menghapus sketch. Nah, seperti itu. Misalnya saya ganti yang sketch 2 ini bukan extrude cut tapi extrude base boss, ya nggak apa-apa. Kita coba. Nah, sepertinya kita oke, maka dia tidak mengurangi, karena base boss itu sifatnya dia menambah. Jadi Z-nya ini yang ke atas. Seperti itu. Atau kita hapus lagi, kita ganti yang lubang aja. Ya, seperti ini kita ganti extrude cut. Nah, ini kenapa ndak bisa, karena saya ndak memilih sebuah sketch apapun di sininya gitu. Jadi harus kita pilih sketchnya, baru dia di apply untuk yang fitur. Oke, seperti itu untuk 6 tahap modeling 3D di SolidWorks.
Jadi yang pertama kita tentukan bidang atau plan-nya yang di sini atau dari sketch di sini. Kemudian buat sketsanya ya seperti ini, sketch ini. Kemudian bentuknya kita bisa main di sketsa sini, ini banyak sekali. Bisa lingkaran, bisa rektang dan seterusnya. Kemudian kita tautkan ke titik origin ya biar dia nggak bergerak. Kemudian pastikan dia ada relasi dan ukuran. Setelah yang terakhir adalah fitur. Oh ya, ini terakhir sebelum selesai. Jadi nama-nama yang ada di sini ini bisa kita rename. Jadi di sini ada rename, ini ada comment, kemudian ada delete, ada sebentar ini kok fitur ya, rename 3 item. Nah ini dari name ya, kita kasih misalkan di sini adalah kotak. Nah ini juga boleh. Kemudian kasih 2, kita juga rename misalkan ini lubang apa lingkaran, misalkan lingkaran. Nah, seperti ini. Nah biar meaningful ya, jadi kita tahu tahapannya. Oh, itu pembuatan kotaknya, kemudian itu pembuatan lingkarannya. Nggak di rename juga nggak apa-apa, tapi kalau banyak sekali tahapan itu lebih mudah dipahami kalau kita merename setiap pergerakan daripada objeknya. Seperti itu. Kami rasa cukup untuk video kali ini tentang 6 tahap modeling di 3D untuk SolidWorks. Oke, kita ke video tutorial berikutnya.